Halo, kembali lagi dengan saya Ulan. Selamat datang lagi di YouTube channel kami. Fahri Hamzah menilai PDIP salah dalam menghitung popularitas Ganjar sehingga wajar kalah dalam Pilpres lalu. Ganjar surveinya tinggi karena dekat dengan Pak Jokowi. Namun ketika berseberangan, otomatis suara Ganjar turun. Nah, lebih lengkapnya langsung saja kita simak Fahri Hamzah berikut ini. Pilihan saya Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu bakalan menang. Kok bisa kalah ya? Udah gitu, kan nomor 3 lagi. Gila saya bilang. Ini rekayasa dari mana nih pelajarannya? Saya kepingin juga belajar kayak gituan. Bagaimana caranya Ganjar bisa melawan Pak Jokowi? Come on! Dia ini kan nggak ada sebenarnya, kan dia dibesarkan Pak Jokowi. Partai politik kesalahan sistemnya adalah surrender dengan survei. Dalam sistem yang baik, kaderisasi, nominasi, survei, electability. Oke. Ini enggak survei dulu, terus partai mengalah semua. Kamu kader-kadermu ngalah ya, karena ini surveinya tinggi. It's wrong. Tiba-tiba di ujung, Mahfud aja, dia masuk. Dia nggak pernah bikin kalkulasi kenapa Ganjar melorot, kenapa Pak Jokowi kemudian pecah dari Ganjar. Kan dia nggak bikin itu kan. Akhirnya kenapa saya akhirnya jadi berbeda sama Pak Jokowi. Dia nggak pasang sikap dari awal. Karena nggak pernah kepikiran bakal masuk. Nggak pernah kepikiran, dan dia itu loyal kepada Pak Jokowi. Siapa loyal? Pak Mahfud. Pak Mahfud Loyal pada Pak Jokowi. Loyal pada Pak Jokowi dan tidak pernah bicara ganjil tentang Pak Jokowi. Semasa dia menjadi pejabat, dia adalah pembela Pak Jokowi habis-habisan. Tiba-tiba tiba-tiba ngomongnya lain. Loh, salahkan polisi, salahkan TNI, salah sistem semua. Loh, you are on the top of the system. Anda kan harusnya yang bertanggung jawab atas sistem itu. Kok tiba-tiba sistem yang Anda selama ini bangun atau Anda ada dalam pengawasannya, kok tiba-tiba jadi rusak? Saya bisa jawab ya. Ya. Kan namanya orang kampanye. Nah, harus ada yang dipertahankan, harus ada yang disalahkan, harus begitu dong kampanye. Itulah rusak jadinya gitu loh. Nah, itu yang diganjil dilihat orang. Makanya akhirnya berhenti supaya bisa bebas bicara. Menjadi tidak konsisten. Tapi itu udah telat, Bos. Harusnya dari awal kalau mau. Ya dari awal tuh dia niat maju. Kalau saya jadi Pak Mahfud ya mohon maaf ya. Saya bilang Pak Jokowi, Pak terima kasih Pak. Atau diajak sama Ibu Mega. Bu Mega saya terima kasih. Saya merasa jabatan Menko Polhukam ini adalah akhir buat saya karena ini tidak saya rencanakan dan karena itulah saya terima kasih. Saya nggak bisa dalam pertarungan lainnya. Apalagi kalau tiba-tiba di tengah jalan saya harus. Maksudnya Bang Fahri ini nolak? Iya dong. Bagaimana caranya Ganjar bisa melawan Pak Jokowi? Come on! Dia ini kan nggak ada sebenarnya, kan dia dibesarkan Pak Jokowi. Tapi kan Ganjar punya backup partai yang luar biasa. Iya makanya itu tadi, karena tangga ini nggak jelas. Rambutnya putih, kode-kode yang akan udah diangkat sama Pak Jokowi, saya tahu. PDIP belum setuju loh. Itu belum setuju ya? Belum setuju. Rambutnya putih, ya kan? Terus suruh PSI bikin dukung Ganjar jadi presiden. Ngamuk PDIP. Apa-apaan sini partai nggak jelas katanya gitu. Taruh sama si Yeni. Ngamuk orang. Gambar di mana? Seluruh Indonesia bos. Projo kasih kode rambut putih dalam sidang Projo. Wah orang bilang Pak Jokowi akan bersama Ganjar. Tong naik surveinya Ganjar. Ganjar dia kira ini dia. Memang dia kan awal. Enggak. Pak Jokowi. Iya maksudnya Pak Jokowi mau itu gabung dengan Pak Prabowo. Itu dia kan nggak ada sistemnya kan. Iya. Ya kan. Ini kan dia berada dalam satu situasi. Itu yang saya bilang ya. Partai politik kesalahan sistemnya adalah surrender dengan survei. Dalam sistem yang baik, kaderisasi, nominasi, survei, electability. Oke. Ini enggak survei dulu, terus partai mengalah semua. Kamu kader-kadermu ngalah ya, karena ini surveinya tinggi.
It's wrong. Dalam demokrasi itu kaderisasi, nominasi, Ya, survei. jadi tangga itu tadi kan, Tangga salah satu itu. tangga itu. Nah, Oke. karena tangga itu harusnya diperbaiki, semua jadi korban. Pak Mahfud jadi korban, Ganjar dari korban, Anies jadi korban, Muhaimin jadi korban. Kenapa partai itu memilih Pak Mahfud? Kan pasti ada perhitungan positif Ya. dong, nggak mungkin dong. Ya, tapi kan spekulasi kan, seperti juga orang spekulasi seolah-olah karena Pak Prabowo milih Gibran kan. Tapi maksud saya kan kita bicara akhirnya Pak Mahfud dipenuhi oleh satu situasi di mana dia kena atau menjadi korban dari ketidakpastian yang dia izinkan berada dalam sistem politik. Kenapa Pak Mahfud mau? Ya itu yang saya nggak tahu gitu. Kalau saya jadi dia, saya akan bilang begitu. Cukup sudah Pak, saya sudah di sini. Silakan yang lain berkompetisi. Saya akan mengantarkan dan loyal kepada Pak Jokowi sampai akhir karena sudah 4 tahun saya bersama Pak Jokowi dan saya ikut membantu membuat sistem ini untuk Pak Jokowi dan saya akan tuntaskan 5 tahun bekerja. Habis itu saya akan ngajar. Misalnya kayak begitu. Tapi kemudian tiba-tiba last minute Ganjar dipaksa oposan kepada Pak Jokowi. Come on Ganjar. Dalam 10 tahun, 15 tahun ini kapan Anda pernah ngomong negatif tentang Pak Jokowi? Kapan? Nggak pernah. Even single word nggak pernah. Pak Mahfud juga demikian. Dalam 5 tahun, hampir 5 tahun ini. Kapan ngomong negatif tentang Pak Jokowi? Kapan menilai buruk ini pemerintahan? Tidak. Saya ngelihat debatnya Gibran kemarin, juga debatnya Pak Prabowo kemarin. Kayaknya yang diserang bukan Gibran dan Pak Prabowo gitu. Yang diserang kayaknya Pak Jokowi. Pak Jokowi. Iya. Ya itu lagi kan. Itu anehnya lagi kan. Ya kalau Anies saya bisa paham nih. Ya kan memang perubahan. Kalau perubahan kan gampang nih, ngomongnya Iya. perubahan ya apapun yang lu katakan gua mau ngerubah gitu aja lah tololnya gitu kan. Iya. Tapi berarti Bang Fahri mengatakan yang di tengah-tengah ini yang pusing. Kan kalau settingnya kan gini. Ini saya cerita the logic of ideas-nya ya kan. Saya itu melihat setelah krisis 2014-2019 itu kan dengan teman-teman kan. Waduh, ini sistemnya kok kayak gini ya. Kok bisa sistem ini mengajukan cuma 2 orang. Out of the blue, tiba-tiba 2 orang ini atau 4 orang kita harus berpihak kepada salah satunya. Padahal dalam sistem demokrasi yang sehat, tangga pemihakan itu adalah partai dan ideologinya, kemudian ideologinya terlebih dahulu, kemudian partai dan jaringannya, barulah orangnya gitu. Tiba-tiba kita ini tuk tiba-tiba muncul karena threshold tadi itu. Saya bilang ini berbahaya gitu. Karena itulah sekali lagi pemilu kita bikin 2024, kalau bisa peaceful transition. Caranya adalah yang kemarin bertengkar itu harus bersatu. Bersatulah Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Benar jadi kan? Iya kan? Dan itu terjadi gitu. Pikiran saya waktu itu, kabinet dikumpulin sama Pak Jokowi sampai terakhir. Karena yang di luar kabinet itu Demokrat sama PKS nggak cukup. Gitu loh. Tapi kumpulin aja dulu sampai last minute. Nah 10 tahun Pak Jokowi bekerja menunjukkan bahwa kita ini kabinet ini ada gagasannya. Ada gagasannya, ada kerjanya, ada juga orang-orangnya. Kebetulan pimpinan partai aja juga di situ semua. Kemudian kita ngomong Pak Jokowi, Pak tahan kabinetnya Pak, biarin aja terus sampai terakhir. Bagus juga nih koalisi besar gitu. Akhirnya ngomong koalisi besar kan. Tiba-tiba Nasdem sama Pak Surya keluar, dukung Pak Anies Baswedan. Saya tanya Pak Jokowi, Pak itu kesepakatan kabinet nggak? Saya tanya kan, saya khawatir jangan memang kesepakatan kabinet gitu loh. Dia bilang enggak. Ya udah bagus Pak. Ini besar kan? Pikiran saya sih kalau ada yang pergi satu cuma 20%. Jadi 80 masih di sini nih. Ya. Kan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu harusnya 100% karena 2 kali pemilu kan. Ya. 4753, Ya, 4555 ya. kan. Ya. Nah, enggak ada yang keluar. Oh bagus Pak, tahan terus nih. Tiba-tiba keluar satu lagi. Saya bilang tahan Pak sebagai koalisi. Karena dalam sistem ini, ya, yang saya sendiri ingin memperbaiki sistem ini nanti. Karena dalam sistem ini tidak ada yang relevan kecuali melawan atau bersama. Jadi intinya awalnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar mau dijadikan satu. Iya kan. Jadi satu. Loh itu kan maunya Pak Jokowi. Siapa yang jadi presiden?
Pak Prabowo dong, kan dia koalisinya paling besar. Gitu. Kan Pak Prabowo tangganya juga gimana Iya. sih? Ya kan? Umur, tangga, popularitas, koalisi. Kan dia paling real Nah, lah sekarang gitu. kalau udah pecah 3 gini gimana dong? Nah, ini kan Nah, pecah iya tiga kan, kan. pecah 3 nih udah Saya nih. bilang, Pak, tetap di tengah dan gagasannya tetap merupakan bagian dari kabinet. Inilah yang menyebabkan Pak Jokowi memimpin. Kenapa? Dia bagian dari kabinet. Pak Prabowo mengatakan, kami tidak malu untuk mengatakan kami adalah timnya Pak Jokowi. Mayoritas masyarakat mencintai Pak Jokowi. Jadi jika ada yang menyerang Pak Jokowi, otomatis akan mendapatkan respon negatif dari mayoritas masyarakat. Itulah yang terjadi pada Ganjar pada Pilpres lalu. Baiklah teman-teman, demikian dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.